Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa qala iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para sepuh mini sepuh, bil khusus DKM Masjid Baitur Rahman beserta staf dan jajaran, semoga senantiasa terus diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dilanjutkan dengan i'tikaf, dan tentunya kita berdoa bersama semoga Allah sehatkan kita semuanya, Allah mudahkan segala urusan, dan Allah kabul segala hajat-hajat doa keinginan kita. Guru-guru kita Khifillah Mukarram Ustaz Irfan, Ofisial Sila Mukarram Ustaz Heru, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Pertemuan kita kali ini dengan waktu kita yang singkat, kita akan membahas muhasabah diri, gitu ya, sebagai bekal untuk menjadikan Ramadan puasa kita yang berkualitas. Namun seraya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian, Ramadan ini adalah bulan yang suci, di mana manusia yang masuk ke dalam bulan tersebut harus dalam keadaan suci, karena yang punya zat yang maha raja yang maha suci. Dan nanti kita pun akan kembali Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Nah, agar ibadah kita masuk ke dalam bulan tersebut ibadah yang berkualitas, maka estafet free fair-nya sesuai dengan doa yang kita baca, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Step by stepnya adalah bagaimana di bulan Rajab, lanjut di bulan Sya'ban, masuk kepada bulan suci Ramadan. Nah, muhasabah kemarin yang baru saja kita lakukan tidak lain adalah ketika kita berada di bulan Sya'ban, yaitu ritual ibadah kita yang ada di nisfu Sya'ban, gitu ya. Makanya nisfu Sya'ban yang mungkin kita yang notabene ahlus sunnah wal jamaah, salafus soleh, para alim ulama, para guru-guru kita kemarin ngajarin kita untuk kita kumpul di masjid, di tempat ibadah, di musola, bahkan di majelis-majelis ta'lim, majelis ilmu, kita kumpul yasinan, gitu kan ya, tahlilan, baca yasin. Berapa kali kemarin baca yasin? 3 kali. Terus nggak tanggung-tanggung pada bawa air. Airnya juga insya Allah nggak segini yang dibawa, lebih besar. Bahkan kadang dibuka itu airnya. Biar kenapa? Biar doanya masuk katanya, ya. Tapi ritual-ritual itu tuh sebenarnya adalah mengingatkan kita, ya, bukan cuma sekedar baca yasinnya yang 3 kali, bukan cuma sekedar nanti sebelum baca yasin ada biasanya itu sholat sunnah, ada yang sholat sunnah mutlak, sholat sunnah awwabin, sholat sunnah yang lainnya. Itu kan ritual-ritual.
pada intinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqra. Iqra. Kalau ditandesin lagi tuh, ini lagi iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ini nih esensi yang harus kita angkat, yang mesti kita pahami. Karena berawal dari sini nih lanjut kepada bulan suci Ramadan. Mana? Iqra, baca. Kitabaka, catatan-catatan ibadahmu wahai manusia. Kalau bahasa kita mah, nih lihat catatan-catatan ibadah kita dari Sya'ban yang lalu sampai Sya'ban yang sekarang tuh, kira-kira kalau dilihat catatan-catatan reminder nih, kita lihat, kita cek segala macam, itu lebih banyak kebaikan kita atau lebih banyak keburukan kita? Lebih banyak taat kita kepada Allah atau kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah perintahkan tuh, Allah ujuran iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup kalian, kalau bahasa beliau gitu ya, cukup engkau yang membaca. Masih kita punya kesempatan untuk membaca. Lihat catatan kafa binafsika yauma 'alaika hasiba, untuk bisa kita menghisap, mereview, mereminder, mengingat-ingat, ya Allah, ternyata dari Sya'ban yang lalu sampai Sya'ban sekarang ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, dosa saya masih banyak ya Allah, kekhilafan saya masih banyak ya Allah. Terus apalagi akui dosa-dosa kita. Itu pentingnya. Makanya salafus saleh, ulama-ulama kita sampai kepada guru-guru kita yang ada di wilayah tempat kita tinggal, itu ngingetin kita di nisfu Sya'ban, kumpul, ayo ingat, ini setengah perjalanan lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Jangan sampai masuk ke bulan suci Ramadan, apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, atau yattali'ullah, Allah ini memperhatikan, Allah ini akan melihat. Jangan sampai masuk bulan Rajab atau bulan Ramadan setelah nisfu Sya'ban, ini masih ada karakter dua manusia yang masih ada sifat di dalam diri kita. Kalau itu dua ini masih ada bersemayam dalam diri kita, maka ibadah-ibadah kita sampai masuk kepada bulan suci Ramadan, kiranya dalam hadis tersebut Allah tidak redha, Allah tidak lihat, Allah tidak perhatikan, dan bahkan Allah tidak terima. Apa kedua hal tersebut? Ini masih sering diangkat, cuma ini lagi reminder lagi, ngingetin lagi. Yang pertama, limusyrikin, orang yang musyrik. Ini udah tanggal berapa sekarang? Kalau tanggal berapa? 17, 18 kan gitu ya. Pokoknya intinya kita lepas. Terus gimana? Hati-hati, masuk bulan suci Ramadan nih, muhasabah awal gitu ya. Masuk bulan suci Ramadan nih, udah bulan kita sudah berada di pertengahan lewat, ingin masuk bulan suci Ramadan. Kalau kita masih berada di jurang kemusyrikan, jangan harap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemusyrikan seperti apa? Contoh, ya Allah, usaha zaman sekarang tahu sendiri kayak apa. Akhirnya bagaimana usaha lancar, bagaimana pangkat jabatan terus segala macamnya. Akhirnya bukan minta kepada Allah, larinya ke orang pinter. Ujung-ujungnya jatuh kepada kemusyrikan. Dikasih suruh pegang kulit apa misalnya, dikasih segala macam, yang ujung-ujungnya nanti jatuh kepada kemusyrikan. Ada lagi berobat, sakit sudah tahunan, tak kunjung sembuh, berobat sana katanya, berobat sana, berobat sini, berobat sini. Akhirnya beliau datang kemana? Ke orang pintar lagi. Tahu sendiri, berobat orang-orang yang tidak jelas. Akhirnya apa? Jangankan itu, baru ngelihat di sini aja dengan media, dilihat tuh, wah, ternyata pas dilihat, apa kata orang pintar? Orangnya nggak jauh. Yang sakit tak kunjung sembuh sudah tahunan, berobat ke orang pintar, dikasih tahu, nih orangnya nggak jauh. Apa yang ada di mindset tuh orang yang sakit? Dilihat nih yang terdekat, saudara, tetangga, siapa yang benci sama saya? Ujung-ujung kan suudzon. Udah begitu parahnya lagi, kalau mau sembuh bawa telur soang, besok bawa ayam hitam sama kedebong pohon pisang, bawa kemari. Kan kalau di luar nalar, karena pengen sembuh, saya pengen Ramadan biar supaya bisa ibadah nikmat, dilakoin.
dilakonin itu semuanya, ya Allah, jatuh kepada jurang kemusyrikan. Makanya kalau sampai mau masuk bulan suci Ramadan, muhasabah diri kita, ikro kita baka, kita masih jatuh kepada jurang kemusyrikan, hati-hati, waspada. Itu yang pertama. Yang kedua, limusyahinin, orang yang masih dalam koridor munafik. Artinya munafik itu penjabarannya tanda kutip apa? Yang masih sama saudara belum saling memaafkan, yang masih sama tetangga masih pada ribut, yang masih gontok-gontokan, yang masih belum tegur-teguran terhadap saudara-saudara. Kalau masih ada yang seperti itu tuh, inilah, jangan berharap ibadah-ibadah itu nanti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan kita jauh dari itu semuanya. Itu kalau kita tarik muhasabah kita dari apa yang dikatakan dan disabdakan oleh baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita cek lagi. Ya Allah, ketika kita sudah muhasabah diri, ya Allah, perbuatan saya seperti ini, betapa banyak dosa, khilaf, salah dan maksiatan. Itu kita akui, sehingga kita istighfar, astaghfirullahaladzim. Kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Mulai itu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita udah mulai renungin diri kita, kita akui pasti kita akan sampai kepada ma'rifatnya Allah. Apa? Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Dia yang sudah berani untuk menghisap diri, dia sudah berani menghadap Allah. Ya Allah, saya fulan bin fulan, inilah saya ya Allah. Kita akui dosa-dosa kita, kita akui segala khilaf, salah dan kelalaian kita. Ujung-ujungnya pasti kita ingat bagaimana kita ini adalah anak dari fulan bin fulan, orang tua kita. Sehingga apa? Renungannya lagi, ya Rob, kami bisa seperti ini semua karena jasa kedua orang tua kami, ya Allah. Kau berikan nikmat kepada kami, ya Allah. Dengan perantara Kau berikan nikmat kepada kedua orang tua kami. Bagaimana kasih sayang kedua orang tua saya, ya Allah, kami bisa seperti ini. Al-Fakir bisa pegang mic seperti ini, bisa berada di depan ini karena orang tua. Kita semuanya mungkin yang punya pangkat jabatan, yang sekarang kita bisa seperti ini karena kedua orang tua kita. Bayangin jemaah sekalian, orang tua kita bela-belain kita. Beliau lemah, beliau kuat-kuatin. Beliau nggak sanggup, beliau sanggup-sanggupin. Beliau korbankan harta, jiwa, raga, tenaga, tanpa pamrih. Beliau ikhlas, biar ridho agar kita nih anak-anak jadi orang sukses. Tinggal sekarang muhasabah dirinya. Ketika kita sudah seperti ini, ingatkah kita kepada kedua orang tua? Makanya kenapa bulan Sya'ban itu bulan ruah, kirim arwah. Ada yang namanya roahan, kirim doa, muhasabah diri. Ya Allah, ini udah bulan Rajab, bahkan ini bulan Sya'ban, bulan roa, besok masuk Ramadan. Saya belum sempat menziarahi makam orang tua, ya Allah, saya belum sempat. Maka kesempatan kita, ya Allah, izinkan hari ini, ya Allah, saat zuhur berkumandang, kami sholat zuhur berjamaah, kami diingatkan, ya Allah, kita kirim doa untuk almarhum-almarhumah. Ya Allah, ada kebahagiaan, almarhum-almarhumah kedua orang tua kita tersenyum, ternyata anaknya ingat kepada orang tua yang sudah wafat. Mohon maaf jemaah sekalian, beberapa minggu kemarin Al-Fakir buka, ada satu kitab itu yang menceritakan bagaimana cerita-cerita Israiliyah, tapi ya cerita-cerita bagaimana almarhum-almarhumah tuh yang sudah wafat kondisinya seperti apa. Itu ada diceritain tuh dalam satu kitab ini, riwayat-riwayat yang terjadi. Ternyata apa jemaah sekalian? Mohon maaf, tapi ini ya tergantung lagi-lagi keyakinan. Ini hanya sekedar referensi. Apalagi yang enggak keyakin dengan hal-hal yang gaib atau hal-hal yang seperti itu. Ada di situ dijelaskan begini. Itu yang namanya orang tua kita, almarhum-almarhumah. Kalau kita khususkan doa, tsumma ila arwahi khususon, kita sebut tuh orang tua kita. Al-Fatihah kan kita baca tuh. Itu orang tua kita yang kunjung di sana, itu sedang duduk, sedang berdiri, tiba-tiba datang paket. Dari siapa? Dari Irfan. Alhamdulillah, anak saya ngirimin pahala nilai Fatihah.
khusus, ada pengirimnya, langsung ada paket. Tapi ternyata yang bikin hati kita sedih, kalau sampai udah bulan Sya'ban roah seperti ini kita nggak kirim doa. Almarhum almarhumah di situ digambarkan, ya Allah, ada majlis taklim satu di kajian masjid, bagus masih disebut summa ila arwahi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Datang tuh beliau ngambilin, sambil beliau ngambil nilai pahala tersebut, apa yang beliau katakan? Ya Allah, kemana anak saya, mana keturunan saya, harta yang aku tinggalkan, apa pangkat jabatan, semua yang aku berikan, fasilitas hidup aku tinggalkan untuk mereka. Tapi mana anak-anakku, mana keluargaku, mana kerabatku, mana yang aku tinggalkan? Nggak ada yang doa kepadaku. Makanya tadi guru kita Ustaz Irfan itu doa, Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami kan begitu ya, min ahlil ilmi wal khair, min ahlil ibadah, min ahlil Quran, min ahlil adab, wala taj'al dawaiyahum min ahli syarri wa dhair. Jangan jadikan kami orang-orang yang ahli keburukan dan kecelakaan ya Allah. Berharap jemaah sekalian. Itu sedihnya kenapa? Bagus masih ada orang yang mengucapkan minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nangis jemaah sekalian. Makanya kalau sampai saat ini ya Allah, masuk udah ya Allah, bagaimana pertengahan sudah lewat ya Allah, kami belum sempat membaca suratul Fatihah, kami belum sempat kirim doa. Hari ini jemaah sekalian, karena apa jemaah sekalian? Ini yang begini-gini sudah kita lakukan. Tinggal bagaimana persiapan kita ketika kita masuk kepada bulan suci Ramadan. Ibarat Ramadan itu kita mau tanding. Ibarat Ramadan itu kita udah sebuah pertandingan. Sekarang pertanyaannya, adakah latihan buat kita? Adakah riyadhah buat kita? Adakah warming up buat kita? Bahkan ada sempat bertanya, Ustadz, kalau Sya'ban mau masuk Ramadan, apalagi sudah selesai nisfu Sya'ban, boleh nggak kita melaksanakan puasa? Gitu kan? Ternyata singkatnya adalah, ada tuh, kami buka di kitab Riyadhus Shalihin, itu hadis Rasul mengatakan begini, intinya orang yang berpuasa di bulan suci di bulan Sya'ban menjelang Ramadan itu, Rasul mengatakan seperti ini, ada yang di hadis itu tidak boleh berpuasa atau makruh berpuasa bagi orang yang tidak biasa berbuka puasa, atau bagi orang yang tidak biasa berpuasa. Ini biar kita paham, karena ini banyak sering ditanyakan, katanya kalau misalnya mau masuk Ramadan kita nggak boleh puasa, ada lagi katanya boleh puasa. Jawabannya dua. Kalau dia yang memang tidak biasa puasa, itu memang tidak diperbolehkan. Kalau memang orang yang terbiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban atau di bulan-bulan yang lain yang memang biasa Senin Kamis, biasa puasa Daud, biasa kalau dalam orang-orang yang bertasawuf, orang-orang yang salik menuju suluk, puasa suluk, yang rajin puasa, kalau memang terbiasa mereka puasa, monggo silakan. Rasulullah Muhammad SAW pun dalam bulan Sya'ban itu justru memperbanyak ibadah puasa. Karena kenapa? Banyak umat-umatnya lalai, banyak umat-umatnya justru besok mau Ramadan. Akhirnya apa? Kalau tidak ada latihan, tidak ada warming up, bagaimana besok tanding kita mau beres? Sampai jam berapa? Sampai jam 1, dikit lagi. Begini jamaah sekalian, mohon maaf, ini biar tanding kita beres, biar ibadah nikmat. Kalau kita puasa, ini kan judulnya puasa kita mau berkualitas. Karena memang waktu ya, puasa kita kalau mau berkualitas, saya cuma mesen, kita sama-sama lah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau kita berbuka puasa, ini walaupun dari segi makan dulu kita lihat ya. Ketika kita berbuka puasa, tolong dijaga, jangan ada istilahnya buka puasa ngancem. Nih, dalam lambung kita, di lambung kita itu ada 3 unsur. Kalau saya boleh ya. Ada 3 unsur. Ada air, ada makanan, ada udara. Kalau kita buka puasa nih, airnya itu tahu sendiri kalau buka puasa. Teh manis lain. Apalagi? Cendol lain. Ya cendol lain. Apalagi? Kolak lain yang unsur air.
Apalagi gelas khusus buat bapak. Kira-kira khusus gelas buat bapak gede apa kecil? Bohong kalau gelas segini. Apalagi udah pada capek kerja, gelasnya gelas yang gede, khusus buat bapak kayak khusus. Itu air. Ketika air akan ada pembesaran. Oke. Masuk lagi makanan. Makanan tahu sendiri. Apalagi orang kita kolak kurma nggak abdol, nggak biasa, lidah kita bukan lidah kurma, lontong sama apaan biasanya sama goreng-gorengan, sama sambal, sama mie, ya itu segala macam. Itu baru makan itu. Kalau belum kena nasi, belum abdol, belum kaci nasi, akhirnya apa? Air banyak membesar, makanan membesar, udara menyempit, metabolisme tubuh ini terus bergerak. Wah, pembakaran, makanya nanti ada buangan. Knalpot, motor aja ada knalpot, mobil ada knalpot, pun manusia ada knalpotnya. Mana? Pembakaran, kenyang, timbul itu ke atas, pembakaran ke bawah. Ini yang ke bawah ini macam-macam dah tubuhnya. Ya. Ini pembakarannya. Nanti kalau udah kayak begitu, itu otomatis ibadah nih, sholat, rasain sendiri nanti. Baru Allahu Akbar. Apalagi imamnya lama, imam sholat tarawih, habis dah. Tugas kita malam hari ini Al-Mukarram Ustadz Irfan, ya lama sholat tarawihnya, duduk nyeluh. Akhirnya apa? 23 rakaat ngetrek di kampung kita. Sholat jam berapa sih? Jam 8 kelar, setengah 9 kelar, jam 9 kelamaan, bubar kelamaan. Karena apa? Dari pola buka puasa ini udah nggak diatur. Proses pembakaran metabolisme tubuh itu akan berpengaruh hingga akhirnya apa? Sholat kita males, ujung-ujungnya ngap, habis ngap ngantuk, selesai. Oke, selesai sholat tarawih, seger lagi kan? Sampai rumah ngapain? Pasti ke meja lagi. Ngapain lagi? Makan lagi sisa makanan yang ada. Hajar lagi, habis begitu kenyang. Setelah kenyang ngapain? Tidur, bangun lagi ngapain? Sahur, makan lagi, makan, sholat subuh, habis sholat subuh ngapain? Tidur lagi. Gimana puasa kita mau berkualitas? Makanya bekalnya ini aja dulu, dari bagaimana muhasabah kita diri kita. Proses ketika kita buka puasa, ingat di lambung kita ada 3 unsur seperti ini. Tolong diatur agar apa? Dari pola makan saja itu nanti sudah akan mempengaruhi. Belum bagaimana dalam konsep tasawuf Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali dengan proses tahalli, tajalli. Bagaimana proses tahalli, tajalliyatnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam pada diri kita. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, karena memang waktu kita yang singkat, minimal ada bekal kita. Bagaimana muhasabah diri kita, tarik diri kita agar kita lebih baik dari yang kemarin, masuk kepada bulan suci Ramadan kita dalam kondisi fitrah, suci, dan bismillah. Mudah-mudahan hal-hal kecil yang tadi sudah dicontohkan ini kita bisa antisipasi agar ibadah kita nikmat dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liridha ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Irhamna ya Allah ya Arhamar Rahimin. Irhamna ilahana ya Allah, anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safatallah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Rabb, izinkan kami khususkan doa untuk kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum siap dan sanggup untuk berdoa selain kami sebut untuk kedua orang tua kami ya Allah. Khususon ila arwahi. Irhamna ya Allah ya Arhamar Rahim. Irhamna. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ja'al ya Allah futuhal arifin
وفقنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم سواء السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد lillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma salamu assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.